Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusil Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha, karya Syekh Abdul Rahim. Sekarang kita akan memasuki pelajaran yang keempat, ad-darsu ar-rabi'. Pada pelajaran yang keempat ini kita akan membahas tentang huruful jar. Apa yang dimaksud dengan huruful jar? Huruful jar adalah huruf-huruf khusus yang menjadikan kata setelahnya berharokat kasrah secara hukum asal. Namun terkadang isim atau kosakata yang datang setelah huruful jar itu tidak kemudian berharokat kasrah, namun berharokat lain atau ada perubahan dari huruf. Namun kita katakan secara hukum asal, secara umum, ketika kosakata tersebut didahului oleh huruful jar, maka secara hukum asal harokatnya adalah kasrah. Seperti yang disebutkan oleh pengarang kitab ini di awal halaman pembelajaran yang keempat. Al-baitu fil baiti. Perhatikan, fil baiti harokatnya adalah kasrah. Mengapa? Karena al-baiti ya, sebelumnya ada huruful jar yaitu fi. Jadi huruful jar itu banyak bentuknya, banyak macam-macamnya. Namun pada pembelajaran yang keempat ini hanya menitik beratkan dua huruful jar, fi dan ala. Sebagaimana yang kita tahu, keistimewaan dari kitab ini, kita kemudian diajar secara bertahap, pelan-pelan, tidak langsung kemudian semuanya. Pada pembelajaran yang keempat, kita hanya diajarkan dua huruful jar, yaitu fi dan ala. Al-baitu fil baiti. Fi artinya adalah di atau di dalam. Fil baiti yang cocok adalah kita artikan dalam rumah. Al-masjidu fil masjidi. Fil masjidi di dalam masjid. Alal maktabi. Ala itu artinya adalah di atas. Al-maktab adalah meja. Alal maktabi di atas meja. Kita perhatikan harokatnya adalah kasrah karena sebelumnya ada huruful jar yaitu ala. As-sariru ala sariri. Di atas ranjang. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia sedang berada di dalam kamar. Wa aina Yasirun? Dan di mana Yasir? Huwa fil hammami. Dia di kamar mandi. Ya. Atau bisa dia di dalam kamar mandi. Wa aina Aminatu? Dan di mana Aminah? Hiya fil matbakhi. Dia sedang berada di dapur. Mengapa menggunakan hiya? Karena hiya ini adalah kata ganti untuk perempuan. Kata ganti orang ketiga untuk perempuan, kita menggunakan hiya. Kalau kata ganti untuk laki-laki, kita menggunakan huwa. Iya. Wa ainal kitabu? Di mana buku tersebut? Huwa 'alal maktabi. Buku itu di atas meja. Wa ainas sa'atu? Dan di mana jam itu? Hiya 'ala sariri. Jam itu ada di atas ranjang. Tamarin, latihan. Ajib 'anil as'ilatil atiyah. Jawablah soal-soal berikut. Ainal kitabu? Di mana kitab itu? Jawabannya adalah huwa 'alal maktabi. Jawabannya adalah huwa dan bukan hiya. Karena alkitab ini dihukumi berjenis laki-laki. Mengapa? Karena tidak diakhiri tamar buta. Berarti kita menggunakan huwa. Huwa 'alal maktabi. Kitab itu di atas meja. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Jawabannya adalah huwa fil ghurfa ya. Huwa fil ghurfa, dia di dalam kamar. Aina sa'atu? Di mana jam itu? Jawabannya adalah hiya. Mengapa? Karena as-sa'a itu dihukumi perempuan, muannats. Maka kita mengatakan hiya 'ala sariri. Jam itu di atas ranjang. Aina Yasirun? Dan di mana Yasir? Huwa fil hammami. Yasir di dalam kamar mandi. Aina Aminatu? Di mana Aminah? Jawabannya adalah hiya fil matbakhi. Aminatu fil ghurfati? Apakah
Aminah di dalam kamar? Ya, jawabannya la hiya fil matbakhi. Tidak, dia sedang berada di dapur. Ya, kalau kita ingin mengatakan tidak, maka kita sebutnya la. Iya. Kalau memang benar bahwa dia sedang berada di kamar, maka kita katakan na'am hiya fil ghurfati. Ayasirun fil matbakhi, apakah Yasir sedang berada di dapur? Jawabannya la huwa fil hammami. Man fil ghurfati, siapa yang berada di kamar itu? Maka jawabannya adalah Muhammadun fil ghurfati. Wa man fil hammam, dan siapa yang ada di dalam kamar mandi itu? Jawabannya Yasirun fil hammami. Iya. Madza 'alal maktabi, apa yang ada di atas meja itu? Jawabannya al-kitabu 'alal maktabi. Madza 'alas sariri, apa yang ada di atas ranjang? Jawabannya adalah as-sa'atu 'alas sariri. Iqra waqtu ma'dhab di awakhiril kalimat. Baca dan tulislah bersama dengan harakat akhirnya. Al-madrasatu fil madrasati. Kenapa fil madrasati bukan fil madrasatu dan bukan fil madrasata? Karena al-madrasah sebelumnya ada huruful jar, yaitu fi. Juga setelahnya fil baiti. Kemudian setelahnya al-baitu. Kenapa al-baitu? Karena belum didahului oleh huruful jar. Al-ghurfatu, al-hammamu, fil matbakhi. Fil matbakhi. Al-maktabu, alal maktabi. Sama juga al-maktabi karena sebelumnya huruful jar. Alal kursiyyi, as-sariru, alal kitabi. Alal kitabi, di atas buku. Fil masjidi, di dalam masjid. Iqra waktub, baca dan tulislah. At-talibu fil jami'ati, siswa itu sedang berada di kampus. Ar-rajulu fil masjidi, laki-laki itu di dalam masjid. Iya. At-talibu fil jami'ati bisa juga kita artikan mahasiswa, ya. Mahasiswa itu di dalam kampus. Atau bisa juga kita artikan mahasiswa itu sedang berada di kampus. Ainat tajiru, di mana pedagang itu? Atau di mana seorang pedagang? Huwa fi dukkan, pedagang sedang berada di toko. Al-qalamu 'alal maktabi, pulpen itu di atas meja. Aina Zainabu, di mana Zainab? Hiya fil ghurfati, dia sedang berada di kamar. Ainal waraqu, di mana kertas itu? Huwa 'alal maktabi, kertas itu di atas meja. Ya. Al-ghurfa, ikhwan dan akhwat sekalian, bisa diartikan kamar tidur dan terkadang juga diartikan ya ruangan secara umum. Namun yang kita telah bahas pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, al-ghurfa yang dimaksudkan di sini atau untuk saat ini adalah kamar, ya, kamar tidur. Baik, ainal mudarrisu, di mana guru itu? Atau di mana seorang guru? Ya. Huwa fil fasli, dia sedang berada di kelas. Aina Yasirun, di mana si Yasir? Huwa fil mirhad, huwa fil mirhadi, Yasir sedang berada di kloset. Ya. Asy-syamsu wal qamaru fis sama, matahari dan bintang di langit. Man fil fasli, siapa yang berada di kelas? Iya, siapa yang berada di kelas? Jawabannya adalah apa? Muhammadun misalnya fil fasli. Baik, perhatikan nama-nama berikut. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Nama-nama Arab semuanya bertanwin. Nama-nama Arab semuanya bertanwin. Adapun nama perempuan
maka secara hukum asal dia tidak bertanwin. Ada tamar butohnya atau tidak ada tamar butohnya, dia tidak bertanwin, seperti Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Namun ada memang pengecualian, namun jumlahnya sedikit, nanti ada pembahasan khususnya. Iqra waktub ma dhabti awakhiril kalimat. Baca dan tulislah serta sertakan harokat akhirnya, atau serta berikan harokat akhirnya. Hamidun Zainabu. Kenapa Zainabu bukan Zainabun? Karena dia nama perempuan, nama orang untuk perempuan. Aminatu juga demikian. Aminatu bukan Aminatun. Ammarun. Kenapa bertanwin? Karena dia adalah nama Arab, ya. Dan dia bukan untuk perempuan, namun untuk laki-laki. Ammarun. Sa'idun juga demikian. Fatimatu, Maryamu nama perempuan. Aliyun, ya, nama laki-laki. Khalidun, Abbasun, semuanya nama laki-laki. Aisyatu untuk muannas, ya, nama perempuan. Muhammadun, Sofiyatu, Khadijatu. Nah, sekarang kita akan mengambil huruf jar yang lainnya, yaitu min dan juga ilah. Min dan ilah. Minal baiti, min artinya adalah dari, ilah artinya ke. Minal baiti dari rumah, ilal masjidi ke masjid. Mari kita perhatikan percakapan berikut. Al mudarrisu, seorang guru mengatakan, min aina anta? Muhammad. Muhammad itu adalah muridnya, ya. Muhammad mengatakan, ana minal Yabani. Saya dari Jepang. Perhatikan, minal Yabani. Mengapa kasrah? Karena sebelumnya ada huruful jar. Al mudarrisu, yang guru itu mengatakan, wa min aina Ammar? Dan dari mana Ammar itu? Muhammad mengatakan, huwa minas Sini. Adapun Ammar asalnya dari Cina. Al mudarris, guru itu mengatakan lagi, wa min aina Hamidun? Kalau Hamid itu dari mana asalnya? Muhammad, huwa minal Hindi. Dia dari India atau asalnya dari India. Al mudarrisu, guru itu mengatakan lagi, aina Abbasun? Dan Abbas kemana sekarang dia? Muhammad mengatakan, kharaja, telah keluar. Al mudarris, ya, guru itu mengatakan lagi, aina zahaba? Kemana dia pergi? Muhammad, zahaba ilal mudiri. Dia keluar ke atau menemui al-mudir. Al-mudir itu kalau untuk SMA dan SMP dan juga SD kita artikan kepala sekolah. Kalau al-mudir untuk al-jami'ah, kampus, kita artikan rektor. Iya. Yang nampak di sini adalah siswa, ya, belum mahasiswa. Maka kita artikan dia pergi menuju kepala sekolah, Pak Kepala Sekolah. Iya. Al-mudarris, guru itu kembali mengatakan, wa aina dhahaba Aliyun? Kalau Ali pergi ke mana? Muhammadun dhahaba ilal hirmad. Dhahaba ilal mirhab. Muhammad mengatakan, Ali pergi ke kloset. Baik, tamarin. Latihan. Ajib 'anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Min aina anta? Dari mana kamu? Jawabannya apa? Ana minal Yabani. Saya dari Jepang. A anta minal Filipini? Apakah kamu dari Filipina? La, ana minal Yabani. Tidak, saya dari Jepang. Man minas Sini? Siapa yang dari Cina? Jawabannya Ammarun minas Sini. Ammar dari Cina, asalnya dari Cina. Min aina Hamidun? Dari mana asalnya Hamid? Jawabannya huwa minal Hindi. Dia dari India. Aina dhahaba Abbasun? Kemana perginya Abbas? Jawabannya Abbasun atau dhahaba ilal mudiri. Abbas pergi ke kepala sekolah, atau Abbas pergi menuju ke kepala sekolah. Azhaba Aliyun ilal mudiri? Apakah Ali pergi ke
Kepsek, ya. Apakah pergi menuju ke kepala sekolah? Jawabannya la. Zahaba ilal mirhadi. Tidak. Ali pergi ke kloset. Ya, sedang buang air mungkin. Atau mungkin saja ya sekedar cuci tangan. Allah taala alam, yang penting dia pergi ke kloset. Iqra waktub ma'dhab di awakhiril kalimat. Baca dan tulislah bersama dengan harokat akhirnya. Al-ghurfatu minal ghurfati. Ya, al-ghurfa itu adalah kamar. Minal ghurfati. Perhatikan, jangan kita lupakan harokatnya. Kenapa kasrah? Sekali lagi, karena didahului oleh huruful jar, yaitu min. Minal hammami, dari kamar mandi. Kita telah menjelaskan perbedaan antara hammam dengan mirhad. Kalau hammam itu tidak ada tempat buang air besarnya, akramakumullah. Kalau al-mirhad itu adalah yang ada tempat buang air besarnya, kloset. Kita terjemahkan kloset. Kalau hammam itu dipakai untuk mandi aja. Ilal mirhadi. Ila juga diantara huruful jar, maka konsekuensinya adalah menjadikan isim atau kata benda setelahnya berharokat kasrah. Ilal mirhadi, ke kloset. Al-yabanu, Jepang. Kenapa al-yabanu bukan al-yabani? Karena tidak ada huruf jar sebelumnya. Al-filipino, Filipina. Minal hindi, dari India. Ila sini, ke Cina. Iqra waktub, baca dan tulislah. Min aina Fatimatu, dari mana Fatimah? Hiya minal hindi, dia dari India. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Guru itu keluar dari kelas dan pergi menuju kepala sekolah. Iya. Zahabat tajiru ila dukkani. Pedagang itu telah pergi ke tokonya. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Hamid keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Man kharaja minal fasli, siapa yang keluar dari kelas? Jawabannya adalah Abbasun kharaja minal fasli. Abbas telah keluar dari kelas. Kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Iya. Siswa itu telah keluar dari sekolah dan pergi ke pasar. Khadijah minas Sini wa Khalidun minal Yabani. Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Dha' fil faragh fi mayali harfa jarrin munasiban. Letakkan kekosongan di bawah ini, ya, dengan huruf jar yang cocok. Al-kitabu titik-titik al-maktabi. Al-kitab adalah buku, al-maktab adalah meja. Kira-kira apa huruf jar yang cocok kita letakkan di sini? Yang cocok adalah ala. Al-kitabu alal maktabi. At-talibu titik-titik al-fasl. Yang cocok adalah at-talibu fil fasli. Siswa itu berada di dalam kelas. Zahaba Hamidun titik-titik al-jami'atu. Hamid telah pergi. Yang cocok di sini adalah ila. Ilal jami'ati. Hamid telah pergi ke kampus. Ya, kharajal mudiru. Yang cocok di sini adalah min. Kharajal mudiru minal madrasati. Kepala sekolah itu telah keluar dari sekolah. Ya. Zahaba Muhammadun titik-titik as-Sin titik-titik dan al-Yaban. Muhammad telah pergi, yang cocok di sini minas Sini ila al-Yabani. Muhammad telah pergi dari Cina menuju ke Jepang. Iya. Al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru. Al-madrasatu, sekolah. Al-matbakhu, dapur. Al-Yabanu, Jepang. Al-mudiru, kepala sekolah atau rektor kalau untuk kampus. Al-faslu, kelas. Al-ghurfatu, kamar. As-sinu, Cina. Zahaba, pergi. Al-hammamu, kamar mandi. Al-jami'atu, kampus. Al-hindu, India. Kharaja, telah keluar. Al-mirhadu, kamar mandi. Afwan, kloset ya. Al-mirhadu, kloset. As-suqu, pasar. Al-filipinu, Filipina.
Lihat huruful jar yang telah kita pelajari pada bab atau pelajaran ini. Yang pertama fi, kemudian ada ala, min dan ila. Fi adalah di, atau makna yang lainnya adalah di dalam. Ala artinya adalah di atas, min artinya adalah dari, ila artinya adalah ke. Nah, ini diantara huruful jar, dan insyaallah kita akan mempelajari huruful jar berikutnya ya di bab-bab yang akan datang insyaallah taala. Barakallahu fikum.